pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga akibat korsleting listrik, belasan ruangan kantor Camat Woja di Kabupaten Dompu terbakar. Diduga menjual narkoba ke tamu hotel, seorang wanita di Mataram ditangkap polisi. Tingkatkan kunjungan wisatawan di akhir tahun. Warga di Lombok Barat menggelar atraksi budaya dan lomba perahu layar. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Diduga akibat korsleting listrik, bangunan kantor Camat Woja Kabupaten Dompu ludes terbakar pada Minggu pagi. Api pertama kali diketahui oleh warga sekitar kantor camat yang kondisinya sudah menyala hingga ke bagian atap. Hembusan angin kencang dan banyaknya dokumen di dalam bangunan membuat api dengan cepat merembet ke seluruh ruangan. Petugas pemadam kebakaran dan satu mobil penyiram air milik polisi yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan dibantu warga sekitar. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Pihak kecamatan mencatat kebakaran menyebabkan 11 ruangan beserta peralatan kantor dan dokumen habis terbakar. Kira berapa ini Pak Camat? Ya sekitar 3 miliaran, tapi kalau bangunan mungkin lebih dari sekian. Berapa jumlah bangunannya Pak? Yang rusak ruangan? Ruangan ada sekitar 10. 11. Ruangan. Ya belum tambah dengan WC dan yang lain. Itu Pak Camat ya? Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran kantor yang terjadi pada hari libur tersebut. Dari Inafis Polres turun akan mengecek dari penyebab kebakaran tersebut. Jadi sudah di backup dari pemadam kebakaran dan AWC Primop dan AWC Polres. Disebabkan oleh apa ini? Nah, nanti kita lihat, karena kan belum kita periksa dari Inafis kita, kalau perlu kita datangkan dari forensik Bali, kita datangkan. Karena untuk penyebabnya kita belum tahu. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi telah menerjunkan tim Inafis untuk mengumpulkan bukti di lokasi kebakaran serta memasang garis polisi di sekitar bangunan yang terbakar. Dari Kabupaten Dompu, Emi Kusuma melaporkan. Diduga dipicu arus pendek listrik, sebuah rumah di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur terbakar pada Minggu malam. Kebakaran rumah milik warga bernama Helza Dovita Rahim diketahui pertama kali oleh warga sekitar yang melihat kobaran api dari ruang dapur yang terletak di belakang rumah. Kencangnya tiupan angin menyebabkan api dengan cepat meludeskan seluruh bagian rumah. Kepanikan warga juga semakin bertambah setelah percikan api juga menyambar 2 jerigen berisi bensin sehingga menyebabkan api semakin membesar dan dikhawatirkan merembet ke rumah lainnya. 2 mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi baru berhasil menjinakkan api setelah 1 jam kemudian. Kilo listrik itu ya yang meledak, itu yang meledak, terus ada bensin di dalam 2 tong, itu yang disambar, mengakibatkan semakin besar apinya. Apa aja yang kebakar, Bu? Kasur, lemari, kan ini semua pakaian, alat dapur, ini semua hangus sudah. Sekitar pukul berapa kejadiannya? Jam 8 malam. Ya ada 1 jam lebih, dibantu sama pakai tanah, pakai air. Banyak udah yang bantu pakai kayu, pokoknya alat apa adanya udah bantu kita. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Satuan Tugas Gabungan Satgas Pengawas Pemilu bersama Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Barat menertibkan puluhan alat peraga kampanye yang terpasang di sejumlah titik pada Minggu siang. Petugas menyisir alat peraga berbentuk baliho atau stiker yang masih terpasang di pinggir jalan, pohon perindang, dan permukiman. Penertiban dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat memasuki masa tenang selama 3 hari mendatang sebelum pilkada. Bawaslu berjanji memberikan sanksi tegas bagi paslon yang tetap berkampanye langsung maupun melalui media sosial. Kami dari Bawaslu Lombok Barat memastikan di masa tenang ini APK-APK yang tersebar, yang terpasang di sepanjang jalan yang ada di wilayah Lombok Barat semua harus sudah dibersihkan. Oleh karena itu, pada saat ini kami semua turun untuk mengawal PPK, KPU, dan PPK yang turun untuk membersihkan itu. Kami hanya mengawal untuk memastikan bahwa itu sudah dibersihkan semua, tidak ada yang terlewatkan. Himbauannya ya, selama masa tenang ini sampai hari pencoblosan nanti, himbauan kami agar semua APK-APK terpasang itu di sepanjang jalan atau dimanapun yang ada di wilayah Lombok Barat dipastikan untuk sudah bersih semua. KPU mencatat sekitar 2.000 alat peraga terpasang di 10 kecamatan yang harus dipastikan sudah dibongkar oleh petugas. Bahwa masa kampanye kan dimulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 pukul 23.59. Jadi kita sudah membentuk tim juga dengan kabupaten, kemudian di masing-masing kecamatan untuk mulai bergerak sejak tadi malam 24.01. Dan pagi ini juga kita dengan tim-tim kecamatan sedang melaksanakan pembersihan APK. Kita minta PPK itu nanti melaksanakan pembersihan juga di wilayah kecamatannya, kemudian PPS itu nanti masing-masing di wilayah desanya. Penyelenggara pemilu mengimbau warga turut berpartisipasi melaporkan jika ada alat peraga yang masih terpasang di wilayahnya memasuki masa tenang kampanye. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum bersama pemerintah daerah menertibkan puluhan alat peraga kampanye peserta pilkada secara serentak pada Minggu pagi. Penertiban dilakukan mulai di jalan protokol, tempat umum, tempat ibadah hingga ke lembaga pendidikan. Hal itu dilakukan memasuki masa tenang kampanye menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada serentak tanggal 27 November. Penertiban APK dipantau langsung oleh Bawaslu serta masing-masing tim sukses calon peserta pilkada untuk mencegah dugaan adanya keberpihakan. Seluruh APK yang ditertibkan selanjutnya dikumpulkan, kemudian dikembalikan ke tim pasangan calon masing-masing. Dan pertama adalah penertiban secara mandiri oleh masing-masing paslon atau tim kampanye atau relawan dari paslon itu sendiri, yaitu penertiban secara mandiri. Itu bisa dilakukan mulai hari ini. Nah, jika nanti jam 23.59 itu masih ada alat peraga di beberapa ruas jalan, termasuk sampai pelosok desa, walaupun benda-benda bergerak, misalnya angkutan, ada ini ya, ada alat peraga atau mobil itu, maka nanti kami dari Despilkada Kabupaten Lombok Timur, KPU, Bawaslu, Forkopimda itu kami minta bantu untuk penertiban tentunya. Kita sudah rakor bersama LO masing-masing paslon dan penyelenggara pemilu. Kita sudah menginformasikan mereka bahwa mulai tanggal 24 hari ini semua APK kita tertibkan karena kita sudah memasuki minggu tenang, di mana kita berikan seluas-luasnya kepada pemilih yang berdaulat untuk berkontemplasi atau merenung. Nah, alhamdulillah langkah pertama kita hari ini apel siaga, dan kita juga langsung secara simbolis untuk
menurunkan APK-APK yang ada di seputar acara ini. Penertiban alat peraga kampanye dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan untuk menghormati masa tenang selama 3 hari menjelang hari pencoblosan pada Rabu mendatang. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.